Adik-adik, kita berjumpa kembali. Kita sekarang akan bersidang anak-anak ya. Sebelum kita bersidang anak-anak, kita berdoa yuk pada Tuhan. Tutup mata kita lipat tangan kita berseru kepada Tuhan dan berdoa ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini. Kami anak-anak-Mu bisa datang kepadamu. Kami mau mendengar cerita-cerita tentang Tuhan. Tuhan berkatilah kami supaya pembicaraan-Mu saat ini benar-benar segar dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik, sampai saatnya kita berjumpa kembali ya. Kakak mau bercerita mengenai Tuhanku kreatif menciptakan binatang melata dan amfibi. Nah, kalian tahu apa itu binatang melata? Binatang melata itu adalah binatang yang jalannya merayap. Nah, siapa yang tahu apa aja binatang melata itu? Nah, kayak reptil. Ayo, siapa yang tahu macam-macamnya? Nah, binatang melata atau reptil itu adalah salah satu contohnya adalah cicak, kadal, terus apa lagi? Ular, buaya, komodo. Wah, dan masih banyak lagi. Ada penyu juga ya, adik-adik. Nah, pada zaman dulu Tuhan itu menciptakan ular. Nah, kalau adik-adik tahu, ular itu di badannya itu penuh dengan sisik. Itu untuk melindungi dan menutupi tubuhnya dari panas. Nah, waktu itu pada zaman dulu Tuhan menciptakan ular itu dia memiliki kaki. Nah, tetapi kenapa kok kalau saat ini kita lihat ular kok dia berjalan dengan perutnya ya, dia tidak ada kaki sama sekali. Nah, padahal dulu awal-awalnya Tuhan itu menciptakan ular itu dia memiliki kaki sama seperti buaya, sama seperti juga kadal. Kalian tahu nggak kenapa sebabnya? Nah, dengarkan baik-baik ya cerita ini. Nah, pada zaman dulu ketika bumi masih penuh dengan ketika bumi kosong, hanya ada air dan gelap. Nah, akhirnya apa? Tuhan menciptakan apa? Yuk. Terang. Tuhan menciptakan terang. Kemudian Tuhan menciptakan apa lagi? Benda-benda penerang di langit. Tuhan menciptakan daratan. Tuhan juga menciptakan lautan. Tuhan menciptakan tanaman yang indah. Terus Tuhan juga menciptakan burung-burung. Nah, waktu itu yang ada di taman itu adalah Tuhan. Nah, semua ciptaan-ciptaan yang telah Tuhan ciptakan itu semuanya adalah buat siapa? Ayo, buat manusia, ciptaan yang paling disayanginya. Nah, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling disayangi oleh Tuhan. Nah, maka dari itu saat itu ketika waktu itu di taman, Tuhan setiap hari Tuhan itu bercakap-cakap dengan manusia. Nah, kalian tahu nggak siapa manusianya itu? Ayo, siapa yang tahu? Ya, manusianya itu adalah Adam dan Hawa. Nah, adik-adik, waktu itu Tuhan berbincang-bincang dengan manusia. Tuhan mengatakan semua buah dalam taman ini boleh kau makan, hanya satu yang tidak boleh kau makan buahnya. Nah, siapa yang tahu apa itu? Hanya satu buah yang tidak boleh dimakan, yaitu
buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, jika kok Tuhan mengatakan jika kamu makan buah itu kamu akan mati. Nah, tapi suatu saat ketika Hawa sendirian di taman itu, ular ini menghasut Hawa. Ular berbicara, kamu sekali-kali kamu boleh makan semua buah dalam taman ini. Kamu kalau makan buah itu kamu nggak akan mati. Nah, akhirnya Hawa terperdaya oleh ucapan si ular tadi. Akhirnya dia mengamat-ngamati buah itu, mengambilnya, dan dia memakannya dan memberikannya kepada suaminya, yaitu Adam. Akhirnya apa adik-adik yang terjadi? Tuhan tahu apa yang telah dilakukan oleh manusia ini. Akhirnya Tuhan menghukum manusia ini. Tuhan mengusir manusia ini keluar dari Taman Eden. Dan dia juga menghukum ular. Tuhan menghukum ular bahwa ular harus berjalan dengan perutnya, dan dia makanannya adalah debu seumur hidupnya. Nah, maka dari itu sejak saat itu kenapa ular berjalannya dengan perutnya? Makanya di situ ular tidak ada punya kaki ya, dia berjalan dengan perutnya. Nah, banyak sekali macam-macam ular yang ada di bumi ini. Nah, adik-adik kalau mau lihat macam-macam ular lengkapnya di mana, nah biasanya kalau di kebun binatang pasti ada ya macam-macam ularnya itu. Nah, Tuhan tidak hanya menciptakan ular saja, binatang yang melata itu tidak hanya ular, tapi ada juga apalagi kadal. Nah, kadal itu juga bermacam-macam. Sebelumnya ular tadi dia akhirnya berjalan dengan perutnya. Nah, ada keistimewaannya juga Tuhan ciptakan ular. Kulit ular itu dia kalau sudah tua kan akan membesar. Nah, kulitnya itu mengelupas dan dia bisa memproduksi kulit yang baru. Jadi bisa ganti kulit adik-adik. Kalau kita nggak bisa, kita tumbuh besar, tumbuh dari kecil ke besar, kulit kita mengikuti besar badan kita, pertumbuhan badan kita. Tapi kalau ular dia akan ganti kulit. Nah, Tuhan tidak saja menciptakan ular, Tuhan juga menciptakan binatang melata lainnya, yaitu apa? Kadal misalkan. Nah, kadal itu juga bermacam-macam. Ada juga kadal itu juga dia kulitnya juga sama seperti ular. Dia juga bisa berganti kulit. Nah, terus ada juga bunglon. Nah, siapa yang pernah melihat bunglon? Bunglon itu dia bisa berubah warna kulitnya sesuai dengan yang ditempatinya. Misalkan dia berada di pohon. Nah, pohonnya warna hijau, maka kulitnya bisa berubah menjadi hijau. Kemudian misalkan dia berada di batang pohon yang kulitnya berwarna coklat, dia juga akan berubah menjadi warna coklat. Wah, kreatif sekali bukan Tuhan kita? Wah, bermacam-macam ya Tuhan menciptakan hewan-hewan dengan berbagai macam keunikannya. Nah, selain itu juga adik-adik ada komodo. Nah, komodo, terus ada juga buaya. Nah, buaya yang ada di sungai, dia senantiasa mengambil mangsanya untuk dimakan bila ada binatang-binatang kecil yang dekat dengan dia. Selain itu apalagi, ayo? Penyu. Kalian tahu tidak penyu? Penyu dengan kura-kura itu beda. Kalau penyu itu dia hidupnya di laut. Nah, ada keunikan juga. Penyu ini juga memiliki keunikan. Apa uniknya? Nah, penyu itu dia kalau
mau bertelur, dia akan pergi ke pantai, ke pasir-pasir. Kenapa? Karena dia mau menyimpan telur-telurnya di dalam pasir itu. Nah, makanya kalau di Pulau Penyu, nah di situ ada pasir-pasir. Kalau dilihat pasti ada telur penyunya, ya adik-adik. Nah, nanti kalau telur-telur ini sudah menetas, anak-anak penyu kembali lagi ke laut. Nah, kalau kura-kura itu adalah dia hidupnya bukan di laut tapi di darat, seperti di tempat biasa kita ini ya. Dia bisa hidup di darat. Siapa yang di sini yang punya kura-kura di rumah, yang memelihara kura-kura di rumah? Nah, kura-kura itu dia jalannya pelan sekali. Karena apa? Karena dia membawa tempurungnya ini yang berat. Makanya dia jalannya pelan-pelan, tidak bisa cepat. Nah, adik-adik, wah, puji Tuhan, kita bersyukur ya pada Tuhan. Tuhan sudah menciptakan bermacam-macam binatang melata yang unik-unik, yang juga indah-indah. Nah, satu lagi, Tuhan juga menciptakan binatang amfibi. Nah, adik-adik tahu enggak binatang amfibi itu apa? Nah, contohnya adalah katak. Nah, siapa di sini yang tahu katak? Nah, katak ini juga bermacam-macam. Ada katak pohon, ada katak yang katak hijau. Nah, kalau di restoran itu juga ada loh katak dijadikan menu masakan. Nah, siapa yang suka di sini makan kodok atau sueke? Nah, itu katak itu dijadikan masakan enak sekali. Nah, katak itu dia adalah binatang amfibi. Dia hidupnya bisa di darat dan di air. Makanya dia disebut sebagai binatang amfibi. Nah, puji Tuhan adik-adik, begitu kreatif ya Tuhan kita. Nah, sebelum kakak mengakhiri, nah kita di sini belajar menghafal ayat firman Tuhan terlebih dahulu ya. Yuk, kakak akan beritahu kalian ayat hafalannya adalah Kejadian pasal 1 ayat 25. Allah menjadikan segala jenis binatang melata di muka bumi. Ya, kakak ulangi lagi. Kejadian pasal 1 ayat 25. Allah menjadikan segala jenis binatang melata di muka bumi. Ayo sama-sama yuk. Kejadian pasal 1 ayat 25. Allah menjadikan segala jenis binatang melata di muka bumi. Ya, puji Tuhan. Semua jenis binatang melata yang banyak sekali Tuhan ciptakan buat kita. Kita patut bersyukur pada Tuhan. Kita belajar bersyukur atas segala yang Tuhan ciptakan, yang baik dan indah. Dan semuanya itu Tuhan pasti memiliki maksud. Tuhan menciptakan semuanya itu. Nah, sebelum kita akhiri cerita kakak kali ini, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa. Lipat tangan kita berdoa kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh terima kasih Tuhan, Engkau yang telah menciptakan segala jenis binatang melata di muka bumi, juga binatang amfibi yang sangat indah, juga unik. Terima kasih Tuhan atas segala binatang ciptaan-Mu. Kami sungguh memuji Engkau. Kami memiliki Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah Sang Pencipta.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini dulu cerita kakak. Sampai jumpa.